langsung dari yang dari kendala ya. Kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Perpus, kembali lagi di Jendela Ilmu Podcast. Nah, perkenalkan saya Asri Surya Fadila ya. Mungkin nggak pernah lihat muka aku ya, soalnya aku anggota baru sahabat Perpus. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu ya dari kelas 10. Boleh silakan perkenalan. Halo teman-teman, saya Nopandri, saya dari kelas 10-4. Halo teman-teman, saya Zaskia Delova, saya dari kelas 10-5. Dan terakhir, hai teman-teman, aku Aditya Dinata dari 10-6. Hari ini kita akan ngebahas tentang mading yang udah mereka buat ya. Gimana pas kalian buat mading? Asik nggak? Asik. Asik, banget. karena Asik banyak banget ya. makan-makan, Nah, itu bukan buat Banyak. mading. Baiknya, banyak mainnya. Gimana pas buatnya ada kendala Nah, nggak? kalau dari kelas 10-5, pertama kan kami bikinnya hari Sabtu. Terus waktu hari Sabtu itu banyak yang berhalangan hadir, jadi yang bikin cuma beberapa orang. Bikinnya tuh jam 1-an sampai sore. Nah, hampir pas 70% jadi, ternyata kami tuh salah buat. Harusnya kan ukuran satu karton dibagi 4. Nah, kami malah satu karton full. Jadi pas udah hampir jadi malah baru tahu kalau oh salah ternyata. Jadinya harus ngulang dari awal. Nah, pas hari Minggunya nih ngulang dari awal, taunya hujan kan. Nah, iya. Sampai jam 2:30 gitu nggak berhenti. Jadi yang datang cuman beberapa orang. Mana yang rumahnya jauh itu berhalangan hadir, jadinya cuma beberapa orang yang bikin, taunya sampai malam nggak jadi gitu. Oh, sampai begadang gitu Iya, ya? sampai malam bikinnya. Oh, kenapa ada kendala? Kalau untuk kelas kami sendiri kendalanya kayak 11-12 kayak kelas Dastiana. Yang buat itu cuma berapa orang, yang sisanya banyak makan-makan Iya, kan. Wah, Nah, ketika udah mau jadi madingnya udah 65% atau 70% gitu kan, sebenarnya madingnya kan harus 4 bagian. Iya, Nah, iya. ternyata kelas kami itu buatnya satu, jadi dirobek lagi, dibuat ulang lagi, dibeli lagi. Iya, beli lagi dari awal bahan-bahannya. ulang lagi dong ya. Iya, dimulai dari nol lagi. Kalau kelas Adit gimana? untuk awal informasi buat mading langsung gercep tuh, langsung bikin semuanya, infoin di rumah siapa. Tapi ya itu kebanyakan mainnya, kebanyakan makan-makannya kan. Jajannya. Ya benar. Dan setelah deadline 1 hari baru itu fokus bikin sampai jam 11, sampai itu baru pulang semuanya. Wah, sistem kebut malam. Oh. gitu. Nah, Gimana asik berarti ya? Asik, Berarti. asik. itu datang semua nggak sih? Datang. Datang semua ya? Iya. Kalau kami ada yang datang, ada yang enggak. Kalau nggak datang, kami datengin ke rumahnya. Wow, biasanya. serem ya. Udah pemau gitu. Kalau mading kita tuh judulnya bullying kan? Iya, perundungan. Stop bullying. Menurut kalian pernah pengalaman nggak soal perundungan gini? Pernah sih, walau nggak parah banget, tapi rasanya kak down banget. Walaupun cuma diecengin gitu, tapi minder kak. Nah, kena mental gitu ya, parah. Kalau Rizky pernah? Pernah dulu waktu sekitar kelas 4 atau 5 SD kayak gitu. Dulu kan saya kalau SD berangkat sekolahnya jalan sepeda sendirian gitu. Nah, saya juga nggak tahu motif mereka tuh apa, sebab mereka tuh apa. Cuman kayak mereka tuh sering banget gangguin saya rame-rame gitu. Setiap saya pulang sekolah kayak sengaja ditungguin, dikepung, dijegat gitu, kayak dilemparin kertas, batu. Terus kayak setiap saya jalan sendirian juga kayak sering digangguin gitu, dilempar pakai ada itu apa namanya, buah-buahan yang jatuh yang udah busuk gitu kan. Nah, dilempar kayak gitu. Terus kayak mereka juga sengaja kumpul ramai-ramai di suatu tempat gitu, terus mereka lewat rumah saya teriak-teriak gitu. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi kayak emang mereka tuh suka banget gangguin saya gitu, kayak nggak seneng aja sama saya. Ada alasan ini? Nggak ada alasan. Kalau Nopan pernah? Kalau untuk saya sendiri secara fisik tidak, namun secara perkataan saya pernah mengalaminya. Terkadang dikomentari tentang penampilan. Jelek-jelekin kamu gitu. Ya, kadang dihina gitu kan.
bully verbal. Ya sering betul. juga. Ya sering. Ini ada cara nggak biar mereka gak lagi gitu merundung bully lah? Ada nggak cara biar menghentikan mereka? Atau sebenarnya dikurangi lah? Kalau aku harus dari lingkungan sih. Kalau ada yang bully, jangan diem aja. Teman-teman juga harus terbawa gitu kak. Dari sekolah juga mempunyai aturan yang ketat untuk pembulian. Jadi yang pelakunya agak mikir 2 kali untuk melakukan pembuli itu. Jadi takutnya ya. Ya benar kata Adit. Kayak kalau di sekolah tuh harus menciptakan peraturan dan sanksi yang ketat gitu, yang tegas, biar kayak pelaku-pelaku yang ingin membuli seseorang itu mereka bisa berpikir kalau aku melakukan ini, oh aku bisa diginiin dari sekolah gitu, atau bahkan bisa dikeluarin dari sekolah gitu. Terus juga kita bisa membuat komunikasi terbuka untuk orang tua, mungkin biar anak lebih berani menceritakan tentang kegiatan mereka di sekolah maupun di luar sekolah, agar orang tua tuh tahu kayak oh anak saya tadi habis dari sekolah ceritanya baik gitu, senang, kegiatannya lancar, atau bahkan mengalami hal buruk, dibully atau apapun itu. Jadi kalau anak berani ngadu, berani bercerita, kita sebagai orang tua pun bisa bertindak kalau emang anak tersebut dibully, merasa diganggu gitu, diperlakukan tidak baik oleh temannya. Sebagai orang tua bisa mengambil tindakan yang betul gitu. Menjadi curhat. Bisa curhat kepada orang tua, setidaknya berani membuka suara. Benar. Kalau menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya sendiri sama dengan kayak Adik sama Rizkia, cuman ada tambahan kalau ya mendukung korban dan memberikan mereka akses ke sumber daya untuk speak up tentang masalah yang dialami mereka. Mau ngomong, jadi ngomong. Kalian kenapa sih motif orang mau ngebully gitu? Kenapa mereka ngebully tanpa alasan atau ada alasan tertentu gitu? Karena mereka nggak punya pendirian, mereka iri, pengen kelihatan keren, atau sebenarnya dia juga punya masalah tapi nggak bisa ngelampiasinnya. Jadi dia butuh seseorang untuk biasanya secara kekerasan gitu kak. Dilampiaskan ke orang lain gitu. Benar kata Adi tadi, mungkin dia tuh merasa tersaingi karena dia tidak mempunyai sesuatu yang dimiliki oleh korban. Jadi kayak gara-gara si dia aku nih jadi nggak juara satu lagi gitu misalnya kan. Nah jadi aku harus menyingkirkan dia, tapi bukan bersaing secara sehat, malah bersaing kayak menjatuhkan korban, merendahkan korban, agar dia tuh bisa bisa merebut apa yang dimiliki korban gitu. Menjatuhkan dia. Karena iri. Kalau Nopan gimana? Kalau menurut aku sendiri sih mereka tuh kayak kurangnya rasa empati, dan terkadang sebagian orang memiliki masalah pribadi kepada kita dan kepada korban. Ya yang kadang mereka tuh kita nggak tahu gitu masalahnya apa. Tahu nggak senang aja gitu kan. Kalau kita nggak secara langsung ngomong mereka. Iya. Ada nggak biar orang lain sadar gitu, orang ini lagi dibully gitu, mereka kesadaran, mereka mau ngebantu, ada nggak caranya? Kalau aku dibicarain terus kak, jangan didemin lewat sosmed atau kampanye atau podcast ini juga bisa, supaya mereka makin dibahas, orangnya juga makin ngerti kalau bully itu beneran serem gitu. Benar, kita bisa melakukan sosialisasi atau edukasi di sekolah maupun di luar agar mereka tuh tahu kalau dibully itu rasanya nggak enak, rasanya tuh sakit lah ya. Jadi mereka tuh bisa berpikir kalau oh orang lain kalau dibully tuh rasanya gini, jadi aku tuh nggak mau diginiin, makanya aku nggak boleh giniin orang lain gitu. Sadar diri ya. Kalau Nopan gimana? Nah kalau saya sama dengan Rizkia kayak sosialisasi, kayak mengembangkan program anti perundungan di sekolah atau bullying seperti mading di SMA Indonesia Kota Bali, judulnya bullying. Kayak Kalian buat itu ya? Iya. Kayak gitu lah. Ada nggak ciri-ciri orang yang pernah dibully gitu? Kayak apa gitu, perubahan tiba-tiba fisik atau mentalnya gitu? Ada nggak? ada kayak contohnya kayak mereka tuh takut untuk speak up, nggak percaya diri, takut nggak didengarkan, takut mendapatkan balasan dari pelaku,
Kalau menurut saya sendiri, biasanya orang yang mengalami pembulian itu dia cenderung lebih pemalas, kayak merasa takut, cemas, terus turunnya rasa percaya diri, kayak dia tuh sulit berinteraksi dengan orang-orang, dia tuh lebih cenderung diem gitu. Kadang kalau bisa jadi kalau pembulian fisik itu dia mengalami luka-luka atau semacamnya lah. Kalau bisa juga kayak barangnya diambil gitu, rusak barangnya gitu, hilang barangnya gitu kan. Misal tibanya robek Nah, bajunya. kan sering tuh kayak misalnya dia nggak tahu bukunya taruh di atas meja, tahu-tahu pas dia udah balik kayak bukunya udah robek, nggak tahu siapa yang ngerobek. Itu kan bisa jadi kan. Bisa pasti. Kalau Adik? Kalau aku bener sih kata Novan, karena mereka takut nggak dipercaya, takut banyak ditindas lagi. Padahal mereka tuh butuh banget didengerin gitu kak. Tapi mereka malah mikir, enggak aku takut gitu, nanti makin ditindas, makin di Parah bunyinya ya. Jadi nggak berani Iya, bersuara. nggak boleh speak out gitu, nggak mau curhat, nggak mau ngomong ya. Menurut kalian ada pesan nggak buat orang yang jadi korban biar mereka mau gitu speak up? Untuk pesan-pesan kalian yang dibully, jangan takut, kalian nggak sendirian, kalian nggak salah, kalian itu berharga. Pokoknya untuk kalian semangat untuk bersuara, speak up lebih keren. Ya kalian Eh, kan pikiran dia mau berani dia ngomong, pasti lihat keren. Ya bener kata Adit tadi, kalian tuh jangan merasa sendiri. Kalau kamu ngomong, kalau kamu berani ngadu, pasti banyak orang yang ngedukung kamu, pasti banyak orang yang ngebantu kamu. Jadi kayak jangan biarin orang lain tuh mau nyakitin diri kamu sendiri. Kamu tuh harus berani bersuara, berani bertindak karena kamu punya hak atas diri kamu sendiri. Jadi kamu tuh nggak sendiri, kamu bisa. Ayo bangkit lagi. Kalau pesan dari Adik kan? Kalau pesan dari saya sendiri untuk korban bullying, jangan takut karena negara Indonesia ini adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Jadi yang korban bully itu pasti bakal dihukum ya, pasti kena sanksi. Ya, Gitu. pasti kena sanksi. Jadi kalau kita dibully itu kita jangan takut untuk mengadu, melapor gitu. Jangan diam aja. Jangan biarin orang lain tuh semena-mena dengan kita. Kalau nggak sendiri gitu ya, Iya. kita pasti bakal dibantu ya. Iya. Pasti ada. Terima kasih ya ini kepada bintang tamunya udah mau datang ya hari ini dengan pendapat mereka yang bagus-bagus ya. Nantikan video berikut dari kami ya, pasti akan lebih menarik dan dengan bintang tamu yang berbeda seperti hari ini. Sekian dari kami, Jendil, Jendela Ilmu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.